Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Amin. Katakan samping kiri kananmu, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Persembahkan puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Saya berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu Saudara untuk datang secara pribadi sama Tuhan. Menyampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Menyampaikan kebertundukanmu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku siap Tuhan. Aku siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Aku siap untuk memuji-Mu. Aku siap untuk mempersembahkan puji-pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu Tuhan, kalau bukan karena kebaikan-Mu, kami belum tentu bisa ada di tempat ini Tuhan. Mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, anugerahnya, kebaikannya, kasih setianya melimpah bagi hidupku. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan menerima segala pujian kami, segala hormat kami. Ya, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Ya, mengadakan syukur di hadapan Tuhan. Saya katakan ini saat yang paling tepat. Ini saat yang paling tepat untuk kau bersekutu pada Tuhan. Untuk kau menyampaikan isi hatimu. Untuk kau menyampaikan pujianmu di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Sebab Kau mulia, sebab Kau besar, nama-Mu Tuhan. Kau diagungkan, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Ya, mari datang di hadapannya, membawa pujian. Memenuhi setiap kami Tuhan. Kau memenuhi setiap kami yang rindu, akan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya.
karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karenaku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengejar kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin, ya, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena, ya, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin katakan mengikut-Mu Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan. Amin. Menentang kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah, amin. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah, amin. Ku lepas aku untuk menentang kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah hidupku. Ku yakin, amin. Jadikanku hamba yang berkenan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan di hadapan Tuhan dengan kesungguhan-Mu, katakan mengikut Yesus. Bukan hanya kata-kata,
bukan hanya sekedar pujian saja Tuhan, tapi inilah kami di hadapan-Mu. Kami melepas semua hak kami untuk mengenal kehendak-Mu. Kehendak-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Mengiring Yesus, itulah hidupku. Ku yakin hanya mampu jadikanku hamba. Sekali lagi dengan kesungguhan-Mu, katakan di hadapan Tuhan, haleluya. Mengikut Yesus, itulah, amin. Ku lepas semua hatiku, mengetah kehendaknya. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin adanya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan, ku yakin anugerah-Mu mampu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang sekali lagi katakan, kami yakin anugerah-Mu mampu Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau mengikut-Mu Tuhan. Kami mau mengiring Engkau semusim hidup kami. Biarlah kami tetap mengiring Engkau. Biarlah kami tetap mengikut-Mu, mengetahui setiap kehendak-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Hosana, hosana bagi-Mu. Hosana, haleluya.
hadapan Tuhan, katakan ditinggikan satu-satunya Yesus Tuhan, amin. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, marah. Lebih lagi, umat Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus kau Tuhan, Yesus Tuhan, kau Rajaku yang bertata, amin. Yang berkuasa, Yesus Tuhan, kau Rajaku. Yesus kau Tuhan dan Raja kami, Yesus Tuhan, kau Rajaku. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, kau Rajaku. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagimu, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Lebih lagi kami menaikkan syukur kami yang bersuka cita berkata, Salam, Salam. Sampaikan kiri kananmu, Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Mari datang di hadapan Tuhan yang membawa puji-pujian dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan sorak katakan haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya.
hamba Tuhan katakan gloria. Amin. Besar Tuhan, lebih kuat lagi, katakan gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segala gloria. Amin. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Samping kiri kanan depan belakangmu katakan sekali lagi, Tuhan Yesus itu baik loh, sambil senyum. Yo, meskipun musuh di depanku, kami tidak akan pernah takut, sebab Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Dariku lemah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersama. Katakan dengan imanmu, ya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Katakan, takkan pernah ku goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang. Kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku. Amin. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, gunung batu keselamatanku, kuat tanganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Silakan duduk kembali umat dan dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu.
Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah perlindungan kami, gunung batu kami, kota benteng kami yang teguh. Satu-satunya pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap langkahku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar
Terima kasih kepada Tuhan buat setiap kebaikan-kebaikan-Mu yang melimpah. Anugerah-Mu terlalu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu sungguh mempesona kami Tuhan. Kini saatnya kami duduk manis, diam di hadirat Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan. Kami siap mendengarkan dan biar kami menjadi pelaku firman-Mu. Biar firman-Mu itu tertanam, bertumbuh dan berbuah manis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Nyatalah Kau Tuhan dalam setiap hidup kami. Sambut firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, merdeka. Merdeka. Ya, hari ini adalah hari pahlawan ya. Itu pahlawan-pahlawan Kristus ya. Kalau di dunia ini ada pahlawan-pahlawan perjuangan kemerdekaan. Kita semua adalah pahlawan-pahlawannya Kristus yang memperjuangkan keselamatan bagi semua orang. Pada hari ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya sepanjang tema bulan ini yaitu bertumbuh dalam hikmat. Nah, minggu kedua ini mengenai tentang mengambil keputusan yang bijaksana ya, dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Nah, di dalam setiap kehidupan kita, setiap kita pasti mau tidak mau, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita selalu mengambil keputusan di dalam setiap kehidupan kita, benar? Nah, buktinya contoh mungkin bagi orang, enggak mungkin lah gitu ya. Contohnya aja, ketika kita bangun pagi, itu pun juga satu keputusan. Saya pagi ini semalam misalnya, saya mau bangun lebih awal. Nah ketika kita begitu melek mata kita pun mengambil satu keputusan. Mau segera turun atau masih di ranjang ya, masih berselimutan. Itu pun juga satu keputusan. Mau keputusan apapun dari yang sederhana sampai yang serumit apapun. Itu adalah setiap keputusan. Bahkan ada orang ngomong, saya nggak pernah mengambil keputusan masalah-masalah yang besar. Biar suami saya aja yang mengambil satu keputusan. Enggan mengambil keputusan, biarkan suaminya yang mengambil keputusan. Itu pun juga satu keputusan. Ketika dia tidak mengambil keputusan, dia menyerahkan kepada suaminya mengambil keputusan. Itu pun dia sudah memutuskan bahwa saya tidak mau mengambil keputusan. Nah itu pun sudah satu keputusan. Seorang psikolog dan Eva Krokau, seorang psikolog ya, seorang psikolog dan profesor dari Universitas Inggris ya, Lates Inggris, berkata setiap rata-rata orang dewasa mengambil keputusan 35.000. Setiap rata-rata orang dewasa ya. Nah terus ada lagi yang di CNBC Juli 2019 melaporkan dia adalah seorang psikolog terapis bahwa kaum milenial yaitu 25 sampai 40 tahun yaitu bahwa mereka mengalami vision fatigue, rasa lelah karena harus membuat keputusan di tengah banyak pilihan ya. Dan bahkan seorang yang mengemukakan Barry Schwartz, psikolog, profesor dari California, Berkeley, The Paradox mengarang satu buku yaitu The Paradox of Choice, mengemukakan banyak pilihan, semakin banyak pilihan orang tidak akan semakin bahagia. Ya karena mereka khawatir akan mengambil satu keputusan yang salah tapi akan mengalami penyesalan ya. Dan kalau kita ada pada hari ini di tempat ini, itu pun juga adalah satu keputusan kita dan kita ada hari ini seperti ini, itu juga keputusan kita di masa lampau, benar? Ya. Pada hari ini ya kita sama-sama akan belajar bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana melalui firman Tuhan di Amsal. Sama-sama kita mempelajari firman Tuhan yaitu di Amsal, silakan keluarin ya. Yang pertama supaya kita bisa menjadi orang yang berhikmat ya, kita
belajar dari Amsal, yaitu pertama ya kita sama-sama belajar baca ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Sama-sama kita baca biar kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan setiap hidup kita sehingga kita memiliki hati yang bijaksana untuk mengambil setiap keputusan di dalam setiap hidup kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan, sama-sama 1 2 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuin Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Lanjut poin berikutnya ya. Nah, untuk memperoleh keputusan yang bijaksana, kita harus memiliki sikap hati yang benar untuk menerima hikmat yang daripada Tuhan. Kalau sikap hati ini berbicara yaitu mengenai karakter ya, bukan kelihatannya kita di depannya kelihatannya oh iya kita terima gitu ya. Tapi di hati banyak orang menolaknya ya. Yang Tuhan mau ketika kita memiliki sikap hati yang benar yaitu benar-benar tulus. Orang yang benar-benar memiliki sikap hati yang benar, tulus, ketika dia tulus dia akan menerima tuntunan dari Tuhan di dalam mengambil keputusan. Dan bahkan akan menerima berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah diperlukan sikap hati yang benar. Nah, sikap hati yang benar inilah yang akan menuntun kita di dalam mengambil keputusan. Sikap hati yang benar juga adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Sehingga kita memperlakukan sesuatu itu dengan pilihan dari pribadi kita, yaitu pilihan mau negatif atau positif. Nah, itulah cara sikap hati kita yang Tuhan inginkan, bukan berdasarkan luarnya tapi di dalamnya. Nah, yang pertama supaya kita bisa mengambil satu keputusan yang bijaksana yaitu dari firman Tuhan, tadi kita sudah baca Amsal yaitu dari Amsal 3 ayat 5 yaitu pertama yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati, sungguh-sungguh dan sepenuh hati, itulah namanya dengan segenap hati, dengan keseluruhan hidup kita, sungguh-sungguh tanpa berapa persen tidak ada. Tapi benar-benar 100%, bukan 70, bukan 25, tidak, tapi 100%. Nah di sini percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah ketika kita memiliki sikap hati yang benar di dalam mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan menjadi orang yang bijaksana di dalam mengambil keputusan. Misalnya contoh, seorang Jessica dia adalah seorang tenaga sosial dari Amerika Serikat. Nah dia ini adalah lulusan dari perguruan tinggi. Ketika dia lulus itu dia meyakini bahwa panggilan Tuhan untuk dia melayani di Afrika. Nah ketika dia mengambil satu keputusan untuk melayani di Afrika, yaitu di Kenya selama 5 tahun sebagai seorang guru, setelah dia menikah 5 tahun dia melayani, dia menikah dan dia pindah ke Somalia bersama dengan suaminya. Bersama dengan suaminya mereka untuk memusnahkan ranjau-ranjau yang ada di Somalia, Afrika. Nah saat itu mereka pindah ke Somalia dan di dalam pelayanannya dia mengalami bahwa dia disandra oleh pembajak dari senjata ya, pembajakan para senjata itu. Dia disandra selama 93 hari yaitu 3 bulan lebih gitu ya. Nah ketika dalam sandra itu dalam keadaan dia benar-benar putus asa di dalam kondisinya yang semakin buruk ya gitu. Dia mengalami tiroid dan juga ginjalnya juga mengalami sakit gitu ya. Jadi benar-benar keadaannya begitu kritis dan dalam keadaan yang tidak ada harapan, tapi dia berkata, Tuhan saya tidak mengerti, tapi saya memilih untuk mempercayai Engkau. Ya, nah saat dia berkata seperti itu, ada doa yang dia ungkapkan seperti itu, ada kekuatan yang daripada Tuhan datangnya, sehingga dia merasakan satu damai sejahtera walaupun keadaan saat dia memilih untuk percaya, mengambil satu keputusan yang bijaksana untuk memilih percaya kepada Tuhan walaupun tidak ada harapan. Nah ketika dia memilih untuk percaya kepada Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Setelah 3 bulan itu, maka para
dari tentara Amerika Serikat itu menerjunkan itu parasut itu ya, yaitu Navy SEAL itu ya, mereka bisa tepat di tempat sandranya Jessica. Akhirnya Jessica dibebaskan oleh tentara Amerika ya, dari yang utusan dari tentara Amerika yang menyelamatkan dia. Di tengah-tengah itulah dia mengalami satu pertolongan Tuhan. Begitu juga saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengambil satu keputusan yang benar-benar bijaksana di dalam hidup kita. Walaupun keadaan yang kita alami maupun situasi yang kita alami begitu sulit, begitu menekan hidup kita. Tapi percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh, tidak ke kanan ke kiri tapi 100%. Itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh dalam keadaan apapun. Dan saya pun juga pernah mengalami dalam situasi di dalam keluarga ya. Saat itu saya mengambil satu keputusan, ada 2 pilihan yang Tuhan berikan di dalam mimpi saya. Mau kismis atau Tuhan gitu ya. Kismis berbicara soal harta-harta dunia, kenikmatan dunia, tapi di dalam mimpi itu saya mengambil satu keputusan, saya mengikuti Engkau Tuhan. Walaupun ketika kita mengambil satu keputusan untuk mengikuti Tuhan, ya saudara yang terkasih, tidak kelihatan, sekarang ini Tuhan, ikut Tuhan nih, sudah ada janjinya, tapi belum ada kenyataannya ya, belum ada fakta dan nyatanya. Tapi ketika saya mengambil satu keputusan untuk mengiring Yesus, ketika saya bangun dari tidur, saya baca firman Tuhan, kismis gitu ya. Belum pernah saya baca di Alkitab itu ada kismis. Setelah saya mendapat mimpi itu, saya baca di firman Tuhan, saya tahu ini ternyata ada tentang kismis. Di dalam Alkitab itu begitu lengkap ya. Dan akhirnya saya memilih untuk mengikuti Tuhan dalam situasi kondisi apapun gitu. Ternyata sampai hari ini berkat Tuhan melimpah dalam hidup saya dan kami tidak mengalami kesusahan. Itulah saudara yang terkasih, dalam keadaan apapun yakinkan hati kita, benar-benar kita mempercayai Tuhan 100%. Itu yang tadi, supaya kita mengambil satu keputusan yang bijaksana di dalam mengiring Yesus. Walaupun kita belum lihat sekarang, tapi ke depannya percayalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah di atas segalanya, Allah yang sempurna, yang akan yang mengetahui rancangan apa yang terbaik untuk kita di dalam hidup kita. Ya, mungkin bisa kita sama-sama baca ya, ini cuman ayat tambahan yaitu Yesaya berapa nih tadi, silakan tuh Boy. Ya, di Yesaya, silakan ya, Yesaya 55 ayat 8. Ya, kita sama-sama baca, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, terus lanjutannya, setingginya langit dari bumi, begitulah rancangan Tuhan yang begitu sempurna dibanding kita adalah manusia yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan keyakinan kita benar-benar dengan iman, kita berjalan dengan iman, percaya penuh kepada Tuhan. Seperti Jessica saat itu, dia tidak mengalami apa, dan seperti saya juga tidak melihat nyatanya, tapi dengan iman yang Tuhan kita maukan dari kehendak kehidupan kita, yaitu dengan iman kita benar-benar mempercayai Tuhan. Karena orang Kristen itu hidupnya dengan iman, bukan karena melihat, tapi dengan iman. Apapun keadaanmu, mungkin kau berpikir, aduh masa depanku bagaimana ya. Percayalah dengan iman. Oleh sebab itu, anak muda, ambillah satu keputusan yang bijaksana untuk tidak hidup di dalam dosa. Ketika engkau mengambil satu keputusan yang bijaksana untuk mengikuti jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi percaya Tuhan Allah yang sempurna dan rancangannya luar biasa akan menyertai hidup kita sampai ke ujungnya. Saya belum pernah melihat orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, masa depannya sangat terpuruk. Walaupun harus mengalami proses demi proses, asalkan ketika kita mengalami proses demi proses, tetap setia, mempercayai Tuhan 100%.
Yang kedua, untuk supaya kita dapat mengambil keputusan yang bijaksana, yaitu kita memiliki sikap hati yang benar. Yang kedua yaitu tidak bersandar kepada kemampuan manusia ya, di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, di sini berbicara akuinlah Dia dalam segala jalanmu. Ya, udah itu jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya jangan kita merasa wah saya ini cerdik, wah saya ini pintar gitu ya. Benar, bukan Tuhan tidak menghendaki kita memakai akal budi kita. Justru Tuhan memberikan akal budi kepada kita itu supaya kita pergunakan dan dengan bertanggung jawab. Tapi bukan berarti dengan seperti ini terus kita merasa wah saya sudah jabatannya tinggi gitu ya. Sudah orang yang sangat kaya gitu. Sudah tidak membutuhkan Tuhan. Yang Tuhan tidak inginkan yang seperti ini. Artinya ketika kita memiliki hati seperti itu kita sama sekali orang yang sombong. Karena awal dari orang kesombongan adalah kejatuhan di firman Tuhan juga ada. Nah itulah yang Tuhan mau, sikap hati yang benar. Ya supaya kita benar-benar bersandar 100% pada Tuhan Yesus ya. Di sini ada contoh ya, seorang kaya yang mengalami sakit yang parah ya. Sehingga dia harus mencangkok otaknya. Ketika harus mencangkok otaknya ada 3 otak yang harus dia pilih. Menurut saudara pilih yang mana ya sebelum saya sebutkan ya. Yang pertama yaitu otaknya profesor ya. Cerdas, luar biasa profesor. Yang harus dia beli ya gitu. Terserah dia, dokter memberikan pilihan. Ya, yang kedua, otaknya seorang pengusaha ya. Jadi seorang pengusaha, wah biar semakin usahanya semakin cuan ya, semakin beruntung ya. Dan yang ketiga adalah otak yang jarang dipakai gitu ya. Menurut saudara dari kelompok sini dulu ya. Kelompok sini sama ini ya. Mana yang saudara pilih? Otaknya mana? Otak yang 3 yang belum pernah dipakai ya. Yang ini kelompoknya Warto, siapa nih? Profesor, otak yang belum pernah dipilih, yang belum pernah dipakai atau pengusaha. Silakan Bapak Ibu boleh menjawab. Siapa? Otak yang jarang pakai. Yang sini? Profesor, guru, pengusaha. Atau otak yang jarang dipakai itu bodoh loh ya. Maksudnya wah nggak pernah dipakai gitu ya. Yang mana? Ayo cepet, mau dengar nih. Yang mana? Halo, ayo harus berani mengambil satu keputusan untuk memilih gitu ya. Yang mana? Hah? Profesor, pengusaha? Hah? Apa? Ayo. Ambil satu keputusan. Yang mana Bu? Pak. Waduh, ini berarti nggak berani mengambil keputusan untuk memilih ya. Sedangkan kita harus berani mengambil keputusan untuk memilih. Kesempatan sekali lagi. Apa? Profesor, pengusaha? Profesor? Ya udah profesor katanya biar ini ya. So, makin hebat gitu ya, karena sains gitu ya, profesor. Nah, ternyata ketiga otak ini yang paling mahal mana? Yaitu otak yang nggak pernah dipakai, ya. Karena otak yang nggak pernah dipakai itu masih fresh, gitu ya. Kalau profesor itu tinggal berapa persennya, gitu ya. Nah, karena harganya 10 juta. Kalau pengusaha harganya 50 juta, sedangkan yang otak yang tidak pernah dipakai yaitu 500 juta gitu ya. Karena masih fresh gitu ya. Nah oleh sebab itu orang kaya ini akhirnya ya dia begitu mahal ya. Itulah ya, ini cuma ilustrasi aja. Saudara yang terkasih yang di dalam Kristus, oleh sebab itu Tuhan memberikan kita akal budi dan memiliki hati yang benar. Oleh sebab itu kita memilih untuk memutuskan sesuatu yang bijaksana yaitu dari Tuhan ya. Nah setiap firman yang kita dengar
kita melakukan dan kita praktekkan, kita akan dituntun oleh Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan di dalam masalah persoalan apapun di dalam hidup kita. Nah, kita boleh buka ya, Boy, yaitu di Ayub ya, ada Ayub 5 ayat 12 dan 13. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Mau secerdik apapun, mau sepintar apapun, kalau bukan Tuhan yang memutuskan, tidak akan kita berhasil. Contoh seorang Daud ya. Seorang Daud adalah dia selalu memenangkan peperangan ketika menghadapi setiap musuh-musuhnya. Ketika itu Daud adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Nah, saat dia sangat mengandalkan Tuhan, kemenangan dan kemenangan yang ada bukan karena kuatnya tentaranya, bukan karena persenjataannya mereka adalah yang lengkap, tapi oleh karena penyertaan Tuhan. Sehingga Daud selalu memenangkan peperangan, bukan karena pahlawannya adalah tangkas, memang perlu tangkas, tapi kalau bukan keputusan daripada Tuhan, semuanya itu sia-sia ya. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkannya. Nah, di sini Ayub mengalami hal seperti ini. Tuhan katakan bahwa dia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri ya, sehingga rancangan orang belat-belit digagalkannya. Artinya milikilah hati yang tulus di dalam Tuhan ya. Ketika kita memiliki hati yang tulus, maka Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa ya, yang kita tidak mengandalkan akal dan kekuatan kita. Ketika Daud mengandalkan pikirannya waktu saat ingin menghadapi musuhnya, maka Daud menghitung tentaranya. Ketika dia menghitung tentaranya, saudara tahu Daud mengalami bukannya pertolongan Tuhan, tapi bahkan murka Tuhan yang muncul. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan di Amsal katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Artinya, sekuat-kuatnya manusia ada batasnya. Sepintar-pintarnya manusia, sebijak-bijaknya manusia ada batasnya. Tapi kekuatan yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan tidak akan pernah gagal dan selalu sempurna jalan-jalannya. Oleh sebab itu, nomor 1 jangan lupa percaya penuh, sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Yang kedua yaitu jangan mengandalkan kekuatan kita, hikmat kita dan kepintaran manusia. Ya, saudara, dan kita akan pelajarin yang ketiga. Silakan, yaitu berserah penuh. Oh iya, sebelum saya lompat ke 3, saya mau baca ayat ini sangat bagus, yaitu di 1 Korintus, silakan. Sudah dicatat tadi. 1 Korintus 3 ayat 18 sampai 20 kita sama-sama baca. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Ya, saudara, jadi andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga kita akan pelajarin. Setelah ini udah terakhir ya. Berserah pada Tuhan, ya berserah dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat yang satu tadi apa? Percaya penuh, ya percaya sungguh-sungguh, percaya dengan segenap hati. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan. Yang ketiga, berserah dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Di Amsal 3 ayat 6 sampai 7. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah saudara, berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya artinya benar-benar
kita menyerahkan apapun menjadi rancangan kita, kehendak kita benar-benar kepada Tuhan. Dan kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan kita memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Dan ketika kita memperoleh hikmat dari Tuhan kita mengambil satu keputusan, yaitu keputusan yang sesuai dengan kehendaknya. Walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi percayalah kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Dan Tuhan lebih tahu ke depannya daripada kita. Karena kita melihat sekarangnya daripada ujungnya. Misalnya seorang yang mencari jodoh, dia melihat, ini pria sangat baik gitu ya. Pokoknya menurut penglihatannya kaya raya dan lain sebagainya. Tapi ketika menikah sama dia bukannya bahagia. Tapi ternyata sengsara. Nah karena manusia melihat yang sekarang. Tapi Tuhan mau kita belajar dengan iman kita mengambil satu keputusan yaitu dari Tuhan. Ternyata ketika kita mengikuti Tuhan, ujungnya berujung adalah baik bukan maut ya saudara. Nah itulah yang Tuhan inginkan yaitu ketiga, yaitu berserah dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Yaitu saya ngambil contoh Daud lagi yang seperti yang kedua. Ketika Daud melawan musuhnya ya, dia memakai kekuatannya ya tadi ya di ayat 2 ya. Akhirnya mendatangkan murka Tuhan ya, bukan penyertaan Tuhan. Karena Daud selalu memenangkan peperangan, terus dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dia merasa, dia seorang raja yang kuat, yang bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Maka dari itu dia menghitung semua tentaranya, berapa tentaranya yang kuat untuk melawan musuhnya. Ternyata ketika dia menghitung tentaranya, Tuhan marah dan mendatangkan murka. Apa murka Tuhan? Di Samuel ya, nanti kita nggak usah baca karena ceritanya ini panjang. Tapi Bapak Ibu kalau mau membaca cerita tentang Daud boleh baca di rumah, yaitu di 2 Samuel, boleh dicatat 2 Samuel 24 ayat 9 sampai 10, 14 sampai 15. Nah di situ akhirnya Daud ini tentang berserah ya, dia memakai kekuatannya, datanglah murka Tuhan. Ketika Tuhan murka terhadap Daud, yaitu ada 3 tulah yang didatangkan kepada Daud. Menyuruh Daud untuk memilih dan mengambil satu keputusan, memilih yang mana. Yaitu 3 tulah itu, yaitu satu yang pertama. Yaitu 3 tahun mengalami kelaparan di negerinya. Sudah itu 3 bulan dikejar oleh musuhnya. Dan yang ketiga, pilihan kedua yaitu dikejar oleh musuhnya 3 bulan. Dan yang ketiga yaitu 3 hari. Ya, 3 hari mengalami penyakit sampar. Ya, lalu Daud berserah penuh kepada tangan Tuhan yang kuat. Untuk Tuhan yang memutuskan. Keputusan apa yang harus dipilih, 1, 2 atau 3. Daud menyerahkan keputusan ini kepada Tuhan dengan berserah penuh, sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Biarlah lebih baik, Daud katakan, lebih baik jatuh ke tangan Tuhan yang kuat daripada jatuh kepada tangan musuh ya, tangan manusia ya, ini nih. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud adalah orang yang sungguh-sungguh melekat hatinya kepada Tuhan. Dia katakan lebih baik saya jatuh ke tangan Tuhan daripada ke tangan manusia. Oleh sebab itu dia memilih untuk memutuskan bahwa biarlah Tuhan sendiri yang memutuskan pilihan mana yang terbaik untuk hidupnya. Walaupun kita kelihatannya, 3 hari penyakit sampar juga gak ada yang baik ya. Semua 3 pilihan itu gak ada baik kan, benar ya. Tapi pilihan Tuhan itulah yang terbaik. Akhirnya tulah itu datang dan setelah itu ya Daud mengalami pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari apapun yang saudara sedang alami, baik anak muda, ambillah keputusan yang benar untuk tidak hidup di dalam dosa. Karena kalau engkau ingin mengalami kesuksesan bukannya nanti, tapi sekarang keputusanmu. Yaitu keputusan menurut sesuai dengan kehendak Tuhan, keputusan yang sekarang.
Ya, bagi engkau yang mungkin mau meneruskan kuliah di mana atau tentang apa, kuliah di mana atau bidang apa yang ambil, baiklah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya ambil? Di bidang apa? Tanyakan pada Tuhan mulai sekarang. Karena keputusan Tuhan lebih tahu ke depannya. Ya, anak muda. Dan bagi kita juga, setiap kita sama-sama kita belajar pada hari ini untuk kita memiliki sikap hati yang benar di dalam mengambil satu keputusan yang benar-benar bijaksana dan mendatangkan bukan penyesalan di akan datang, tapi di akan datang adalah satu kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita. Serahkan kepada Tuhan sungguh-sungguh di dalam persoalan masalah apapun yang sedang engkau alami, yang menekan engkau, Tuhan yang terlebih tahu bahwa keputusan apa yang terbaik untuk hidupmu. Yaitu pertama, jangan lupa percaya sepenuhnya dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan yang kedua, jangan pakai pikiranmu dan kekuatanmu sendiri. Ya, yang ketiga, benar-benar berserah totalitas kepada Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, ketika Pak Wandi mengambil satu keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, kelihatannya masa depannya, waduh banyaklah orang ngomong seperti apa. Tapi ternyata penyertaan Tuhan sampai hari ini kita tidak pernah kekurangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, sangat luar biasa. Di dalam keadaan kondisi apapun, Tuhan selalu mencukupkan. Saudara, berserah penuh kepada Tuhan 100%. Karena orang benar adalah orang yang berjalan dengan iman. Bukan dengan kekuatannya, bukan dengan akal budinya, bukan dengan jabatan dan harta dan lain sebagainya. Tapi penyertaan Tuhan itulah yang paling penting di dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kita masing-masing berhadapan pada Tuhan. Apapun yang engkau sedang alami, kondisi, situasi, masalah, persoalan, kami sebagai hamba Tuhan kami tidak tahu. Tapi Tuhan yang mengetahui segala apa yang sedang engkau alami. Berdoalah kepada Tuhan dan percaya dan yakin penuh. Apapun yang sedang engkau gumuli, mungkin engkau bergumul untuk anakmu, mungkin engkau bergumul untuk suamimu, untuk istrimu, untuk keluargamu, untuk usahamu, untuk pekerjaanmu, apapun itu. Berdoalah kepada Tuhan, minta hikmat yang daripada Allah. Biarlah Tuhan yang memampukan kita di dalam mengambil setiap keputusan yang benar. Di dalam setiap hidup kita untuk masa yang akan datang. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang sempurna. Pribadi lepas pribadi berhubungan dengan Tuhan saat ini. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Jangan melihat kondisi keadaan apapun yang sedang engkau mengalami seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi ketika engkau percaya penuh kepada Tuhan, ketika engkau tidak mengandalkan kekuatanmu, pikiran dengan kekuatanmu dan kehendakmu dan pikiranmu sendiri, dan ketika engkau berserah penuh kepada Tuhan, percaya ada jalan keluar daripada Tuhan. Kita berdoa, biarlah anugerah Tuhan memampukan setiap kita untuk mempercayai Tuhan 100%. Untuk mengandalkan Dia 100% dan berserah kepada Tuhan 100%. Yes. Amin. Terutama bagiku, anugerah-Mu
minta anugerah Tuhan untuk memampukan setiap kita. Untuk hidup percaya 100% pada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita 100%, tidak mengandalkan kekuatan kita dan pikiran kita, tapi berserah penuh 100% pada Tuhan. Mampukan setiap kami, ya Allah Roh Kudus. Yes, yes, amin. Anugerah-Mu mungkin engkau adalah sedang mengalami kebingungan, keputusan apa yang sedang engkau akan ambil. Berdoa kepada Tuhan, cari waktu dan berdiam diri di kakinya. Biarlah hikmat yang daripada Allah turun atas engkau, sehingga engkau diberikan satu hikmat yang daripada, yaitu keputusan yang tepat untuk hidupmu. Di dalam nama Yesus, yes, amin, yes, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yes, yes. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kasih dan setia-Mu di dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Tapi kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah terbatas. Allah yang gagah perkasa, Allah yang dahsyat. Allah pencipta langit dan bumi, bahkan segala isinya. Kami sangat percaya 100% kepadamu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu yang kuat Tuhan. Untuk masa depan kita. Untuk masa depan anak-anak kami Tuhan. Untuk masa depan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Biarlah tuntunan kami Tuhan sesuai dengan jalan-jalan yang harus kami tempuh. Beri kemampuan kepada setiap kami, kekuatan kepada setiap kami untuk dapat melewati setiap proses demi proses. Sehingga kami boleh sampai ke tanah Kanaan itu Tuhan, yang berlimpah dengan susu dan madu. Sehingga kami boleh menikmati semua janji-janji-Mu di dalam setiap hidup kami. Beri kami hati yang bijak di dalam mengambil setiap keputusan dengan benar Tuhan. Sesuai dengan rancangan-Mu yang sempurna. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kuatkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu. Biarlah hikmat pengetahuan yang daripada-Mu. Di dalam setiap mengambil setiap keputusan yang ada. Di dalam persoalan masalah. Usaha pekerjaan yang sedang dihadapi Tuhan. Engkau Allah yang memberi keputusan yang terbaik. Tuhan, mampukan setiap umat-Mu untuk mendengar suara-Mu saat mereka bersaat teduh dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mungkin Engkau adalah seorang yang sedang menghadapi situasi yang sangat sulit di dalam mengambil keputusan. Engkau bingung, tapi carilah Tuhan. Karena keputusan Tuhan itu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap hidup kami. Anak-anak kami, keluarga kami Tuhan. Sanak saudara famili kami selamatkan Tuhan. Dan kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami terus mau bersandar kepada Engkau.
untuk mengambil keputusan yang bijaksana yang daripadamu. Terima kasih Bapa, hikmat-Mu turun atas setiap kami. Biarlah setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk hidup dengan iman kami Tuhan. Bukan dengan melihat, tapi iman percaya kepada Engkau. Kalau hamba-Mu sudah mengalami, kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu juga akan mengalami janji-Mu yang luar biasa atas setiap umat-Mu digenapi. Terima kasih Tuhan, inilah setiap kami mau hidup bijaksana dan memperoleh hikmat yang daripadamu sehingga kami mengambil satu keputusan yang benar sesuai dengan keputusan hikmat yang daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya berkata, amin. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan di minggu kedua di bulan November 2024. Ya, persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPBM DC Metro. Ya, berikut laporan untuk persembahan dari tanggal 3 sampai 9 November. Ini laporan untuk persepuluhan. Ya, dana Natal umum sekolah minggu dan youth 85 juta dan sudah terkumpul 17 juta lebih. Terima kasih, Tuhan berkati dan kita percaya akan dana Natal dapat ditransfer ke rekening GKPBM DC Metro atau melalui amplop persembahan Natal yang sudah disediakan. Ibadah minggu sore pukul 17 di MDC Metro nanti akan dilayani oleh Pastor Dr. Joseph Song dari Australia. Mari Bapak Ibu Saudara yang ingin ibadah lagi, monggo datang beribadah kembali dan dilayani pendeta dari Australia. Selamat ulang tahun untuk Ibu Teresia Claudia di tanggal 12 dan Ibu Suparni di tanggal 15. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman untuk minggu ini. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mau katakan samping kiri kananmu, katakan merdeka. Belum semuanya katakan merdeka. Iya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Ya bangkit. Haleluya. Ya hidup. Haleluya. Ya naik. Oh, katakan haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Oh, nyanyikan pujian maju tak gentar. Maju tak gentar. Membela yang benar. Kita diserang serta memusim menyerang. Tentu kita menang. Bergerak serentak menerjang terjang. Tak gentar melawan maju. Katakan maju tak gentar. Maju tak gentar. Amin. Maju tak gentar. Hakiki
katakan bergerak, bergerak. Serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, katakan ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh turun. Haleluya. Mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan di dalam setiap kami. Pagi yang indah ini Tuhan, Kau Allah yang baik bagi setiap kami. Sehingga kami boleh memutuskan Tuhan untuk boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Itu adalah kasih karunia yang Kau berikan Tuhan. Hikmat yang Kau berikan di dalam setiap kami. Sehingga kami boleh memuji meninggikan Engkau ya Bapa. Dan hanya Engkau Allah satu-satunya Tuhan yang menjadi pengharapan di dalam setiap kami. Kami menyadari ketidakmampuan kami, kelemahan kami Tuhan. Dan kami biarkan kami ya Tuhan untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan kami memahami, mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas apa yang Kau rancangkan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kau Allah yang baik bagi bangsa kami. Penyertaan-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Kau Allah yang terus melingkupi bangsa kami dengan sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarkan bangsa kami semakin dimaju, semakin berkembang, semakin memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, Kau Allah yang memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Di tengah segala keterbatasan mereka, mereka tetap mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih juga untuk kota Metro Tuhan. Kau Allah yang baik bagi kota ini Tuhan. Kau menyertai kota kami di tengah situasi-situasi yang ada. Kami rindu ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kita akan melakukan pilkada Tuhan. Kau Allah yang memberikan hikmat buat kami untuk boleh menentukan mana yang terbaik di dalam ya Tuhan memimpin untuk kota kami Tuhan. Sehingga kota ini semakin lebih baik lagi, semakin berkembang. Kami rindu terus ya Tuhan beracara, berkarya Tuhan untuk kota kami ya Bapa. Sehingga keamanan, ketertiban, kedamaian, kebersihan dan keteraturan boleh nyata Tuhan atas kota kami ya Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan kota Metro ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu. Di dalam setiap ya Tuhan pergumulan-pergumulan yang ada di dalam hari-hari jemaat-Mu alami ya Tuhan. Baik itu di dalam pergumulan secara ekonomi ya Bapa. Pergumulan secara jasmani ya Tuhan. Pergumulan di dalam setiap batin mereka ya Tuhan. Pergumulan di dalam roh yang mereka rohani di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau Allah yang campur tangan di dalam hari-hari setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau menyembuhkan ya Tuhan jemaat-Mu yang sakit di dalam setiap sakit jasmani mereka. Dan melalui bilur-bilur darah-Mu Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam setiap jiwa-jiwa ya Tuhan jemaat-Mu Kau terus ya Tuhan membawa dalam satu pertumbuhan yang baik ya Tuhan. Dan semakin ya Tuhan jiwa disehatkan ya Bapa. Engkau Allah yang baik di dalam kerohanian jemaat-Mu juga Tuhan. Dan pertumbuhan demi pertumbuhan untuk menjadi keserupaan dengan Engkau. Serupa dengan hari-hari yang Kau nyatakan Tuhan di dalam hari-hari kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang baik ya Bapa. Kami juga mengucap syukur atas apa yang Kau berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk Engkau melalui persembahan ucapan syukur.
maupun perpuluhan. Kami juga berdoa untuk acara Natal Tuhan dan kebutuhan Natal Tuhan. Kau Allah yang menyertai ya Tuhan, Allah yang memperlengkapi semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan hanya Engkau yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih, ini doa hamba-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau undur ya Tuhan dari tempat ini. Kami juga berdoa untuk kegiatan nanti sore Tuhan. Engkau Allah yang memberkati ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kasih karunia-Mu terus nyata Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai engkau. Allah terus menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam hidupmu. Dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan